Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Sansday. Gua sekarang lagi sama temen gua nih, Kak Eko. Channel gua Sansday. Jangan lupa like dan subscribe supaya gua lebih kreatif dan gua bisa lebih berkembang lagi. Nah, dia tuh mau cerita nih tentang perjalanan pertama dia naik Gunung Mahameru ya Kak Eko. Nah, jadi mari kita simak ceritanya dia dari awal sampai akhir. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Gimana nih Kak Eko? Ceritanya nih Kak Eko. Dulu itu waktu bulan November 2017 ya. Iya, awal perjalanan kita jalan itu bersembilan. Bersembilan sama gue. Jadi teman gue 8 sama satu gue. Itu awal kita jalan, kita kumpul di rumah teman gue yang ngajak gue nanjak ini, namanya Bang Tile. Itu rumahnya di Buaran. Dulu kita kumpul di situ dari sore, dari jam 4 kita packing sampai kita perjalanan ke stasiun Senen untuk berangkat ke Malang itu jam 11. Jadi kita naik kereta dulu dari Buaran, transit ke Senen, kita tunggu sampai keretanya jam 11. Jam 11 kita baru jam 11 malam kita baru OTW ke Malang. Kita tiba di stasiun Malang itu sekitar jam 8 pagi. Ya. Oh, berarti berapa jam tuh Kak Eko? Dari stasiun Buaran sampai stasiun Malang ya? Iya, dari stasiun Buaran itu kita berangkat jam 9 malam ya. Sampai ke stasiun Senen sekitar 1 jam lah. Oh, 1 jaman itu Iya, ya? 1 jaman jam 10. Terus kita urusin data-data buat perlengkapan yang dibutuhin di stasiun. Terus jam 11 pas kita berangkat dari stasiun Senen ke Malang. Oh ya, berarti udah megang surat kesehatan dulu dong? Udah. Oh, udah tuh. Udah pasti semuanya lengkap. Pas stasiun Malang kita sampai jam 8 pagi. Itu kita prepare buat sarapan dulu. Kita cari tempat makan di situ yang enak sambil nunggu kita ada jemputan. Jemputan dari orang yang punya jeep itu, kita ke rumahnya. Setelah itu kita nunggu, kalau nggak salah sekitar 1,5 jam nunggu mereka jemput. 9:30 kita dijemput, kita prepare OTW ke rumah yang punya jeep itu. Yang punya jeep. Namanya Bang Kentung. Oh, Bang Kentung. Bang Kentung namanya. Halo Bang Kentung, kalian aja nonton nih. Sampai di sana jam 10-an lah. Biar sampai base camp? Iya, sampai base camp itu soalnya dari stasiun ke rumahnya dia dekat, setengah jaman. Kita istirahat dulu karena di kereta juga kita nggak sepenuhnya tidur kan. Oh, jadi cuma tidur doang di jalan? Iya, di kereta itu kita nggak mungkin tidur kan. Ya namanya anak Jakarta. Iya sih. Ya kan, memanfaatkan momen pagi-paginya ngantuk. Bener sih. Akhirnya kita istirahat dulu pas nyampe rumah Bang Kentung itu sekitar sampai jam 12. Sekalian ngurus perlengkapan kayak KTP, ngedata apa aja yang dibawa. Oh, buat lapor Simaksi nanti? Buat lapor Simaksi. Sekitar jam 1 kita baru berangkat pakai jeep ke Ranupani untuk Simaksi pendaftaran. Terus start nancap jam berapa tuh? Oh, kita mulai start nanjak itu sekitar 1:30 sampai jam 2. Dari 1:30 sampai jam 2? Iya, itu kita start dari Ranupani ke Ranu Kumbolo ya? Kumbolo. Iya, ke Ranu Kumbolo, dari Ranupani ke Ranu Kumbolo. Itu lumayan lama sih dari situ. Berapa jam tuh kira-kira Kak Eko? Kalau orang normal ya, kalau yang udah sering. Emang Kak Eko nggak normal? kalau orang yang udah sering ngedaki itu menurut orang-orang yang udah pernah daki itu ya kalau mereka paling 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam ya? Iya. Kita itu berangkat jam 2 sampai Ranu Kumbolo itu udah malam banget, sekitar jam 9 atau 9:30. Karena ya di situ gue pemula, mereka yang udah senior ngertiin gue lah, di saat gue capek ya duduk. Maksudnya aware banget ya sama iya, pemula yang ngejaga banget lah. Sampai Ranu Kumbolo jam 9:30, akhirnya kita mutusin buat istirahat, nggak ngelanjutin, kita bikin tenda di situ sampai besok pagi. Kita diriin tenda, selesai itu kita cuci muka, bersih-bersih segala macem, kita makan malam. Setelah makan malam ya kita tidur lah sampai nunggu besok, istirahatin badan.
Di Ranukumbolo tuh berarti Di buka tenda ya? Iya, buka tenda. Tahu Ranukumbolo kan? Nggak tahu. Danau Danau iya. yang terkenal film 5 cm itu. Yoi. Yang tempatnya si Herjunot Ali berenang. Benar, Iya. benar. Sama siapa tuh? Ya gitulah. Iya. Nah terus pas udah selesai beberes di Ranukumbolo, mulai start lagi nanjak ke pos selanjutnya jam berapa tuh Pak? Habis zuhur kalau nggak salah. Habis juhur tuh? Iya, habis zuhur kita start lagi ke Kalimati. Ke Kalimati tuh? Iya, itu Kalimati itu tempat bener-bener sebelum kita naik ke Mahameru. Itu hari kedua. Hari keduanya tuh Iya. ya? Kita start dari Ranukumbolo ke Kalimati. Harusnya yang normal lagi itu sekitar 3 jam sampai 4 jam paling. Kita start jam 2-an lah tadi habis zuhur ya, jam 1. Biasanya sih jam 5 udah kelar, udah sampai. Ya karena ada saya. Ya gitu, sampai jam 8, jam 9. Jam 8 jam 9 Iya, jam 8 sampai jam 9. Setelah sampai di Kalimati, kita diriin tenda lagi. Kita habis bersih-bersih, kita istirahat, makan, karena jam 11-nya nanti kita bakal naik summit ke puncak jam 11. Jam 11 malam? Jam 11 malam. Jam 11 malam berarti udah mulai summit ke puncak tuh? Summit ke puncak. Berarti dari Kalimati sampai puncak 6 jaman? 6 jaman. Start pokoknya ya jam 11 kita prepare, jam 12 naik. Itu rata-rata orang-orang sih nyampe jam 5. Jam 5 subuh itu udah sampai. Ya kita lambat-lambatnya setengah 7 lah. Setengah 7 sampai ya? Gue itu terakhir, setengah 7. Yang terakhir itu kayak gue? Iya, terakhir gue, karena gue ditinggalin sama rombongan. Tapi nanjak semua tuh temen-temennya? Enggak nanjak semua. Nggak nanjak semua? Iya, sayang banget. Kita berangkat bersembilan, ada 3 orang yang nggak ngikut. Si Nando sama si Ulfa. Dia cewek sendirian. Si Ulfa tuh cewek Iya, sendirian tuh? kita berdelapan cowok, dia cewek sendirian. Kuat banget. Ya, apa sih namanya ya, bangga lah, proud lah dari sama dia. Dari bawah sampai Kalimati itu juga menurut gue udah lumayan. Ini banget ya treknya? Iya, treknya udah lumayan banget. 2 hari kita buat sampai sana. Dia udah berhasil dan akhirnya kondisi dia nggak memungkinkan. Ya puncak bukan segalanya lah. Anjay, bener sih. Bagi pendaki mah puncak bukan segalanya lah. Daripada kita berangkat bersembilan pulang ya amit lah. Pulang kurang kan. Karena dia mutusin nggak ngikut. Ya, ngomong nih Kaiko ini belum ceritain nih teman 8 orang ini tuh siapa aja? Iya, 8 orang ceritain. Oh iya. Untuk teman-teman itu sendiri, gue juga baru kenal. Jadi teman dekat gue itu si Nando sama si Asep. Itu karena teman kerja gue, ya kan. Nah mereka berlima ini, itu temannya si Asep mengalin. Dulu waktu si Asep ngajak daki, dia bilang, nih teman gue ada yang mau ke Semeru nih, lu mau ngikut nggak? Oh boleh tuh Sep. Tapi gue kan belum pernah daki gitu, belum pernah naik gunung. Gak apa-apa, temen gue ngejaga banget kok di sono. Dia udah ibaratnya udah sering lah, udah senior banget lah. Dan betul sih, aware banget dia sama kita. Dia nggak pernah marah, dia ngertiin gitu kondisi kita. Malah dia masih support terus lah ke kita. Ada tuh seniornya tuh Bang Manol namanya. Bang Manol, aduh Bang Manol ajarin kita ya nanti ya Bang. Bang Manol, Bang Tile itu senior banget itu. Dia yang bawa tas berat-berat, bawa tenda, bawa segala macem. Apa sih namanya kalau bahan makanan? Bahan makanan sebutannya apa sih? Ya pokoknya bahan makanan itu kayak kompor, sarden-sardenan, beras yang berat-berat, logistik. Ih kocak lu bikin gue mikir kayak gue. Logistik itu semua ada yang bawa. Tenda, itu tenda kita ada 3 itu dia yang bawa semua mereka berdua. Tenda-tendanya tuh ya? Iya, gokil banget lah, kuat banget lah mereka tuh. Pengalaman nggak mengkhianati hasil lah. Iya. Nah terus nih pas summit ke puncak tuh gimana tuh tadi? Mengkhianati hasil lah. Iya. Nah terus nih pas summit ke puncak tuh gimana tuh tadi? Itu kalau pas summit kayaknya itu gue nggak bakal ceritain ke yang lain, gue bakal ceritain ke diri pribadi gue sendiri. Dan menurut gue itu berat banget. Karena pas kita lagi prepare jam 12 malam itu menurut gue siap, gue ready semua segala macem. Kita udah minum anget, minum jahe, kita udah doa segala macem lah. Menurut gue oke. Ya karena gue nggak tahu, mereka udah tahu kondisinya kayak gimana, sedangkan gue nggak tahu. Gue ikutin mereka dan ternyata memang cuacanya di puncak itu, sebelum puncak itu beda banget sama yang kita berada di rumah ini. Beda banget dari masalah
tekanan udara, kayak kita susah bernapas, pandangan bener-bener pendek, suara angin itu bener-bener di kuping kenceng banget. Namanya kita di sana subuh-subuh kan, berangkat jam 12 malam sampai pagi, matahari belum ada, jalurnya pun pasir yang kayak kita tahu kan, kayak di film 5 cm itu banyak batu yang jatuh-jatuhan dari atas. Kita harus bener-bener jaga diri kita sendiri lah. Ya kan, di saat ada batu yang main teriak kita harus denger. Kalau kita nggak denger ya amit-amit sih. Ya di situ sulitnya. Dan akhirnya sekitar jam 3:30 subuh itu gue tumbang. Tumbangnya gimana? Tumbang itu gue udah nggak bisa napas, mata gue udah kuning, bener-bener udah nggak bisa napas. Itu mata kuning kenapa? Matanya kuning, warna kuning. Iya bener-bener kuning, udah bener-bener nggak bisa ngeliat kan kita damang terus kan, begitu kan. Dan akhirnya Bang Manol itu senior gue turun, dia udah jauh dan tiba-tiba dia turun ngeliat gue kayak gitu, dia ngasih oksigen, kita oksigen bawa 3 dan gue ngabisin 2. Itu dua-duanya buat gue. Jadi satu dipakai, satu dikasih ke gue buat cadangan. Ini lu pegang aja satu. Dan di situ ya gue nggak enak lah, ibaratnya gue baru kenal, ya kan. Gue ngerasa gue menghambat perjalanan mereka gitu. Soalnya di situ itu walaupun mereka udah sering nanjak, belum pernah ada yang nyampe puncak Mahameru. Oh, jadi benar-benar sama-sama semuanya itu first. Iya, first di Sampai situ. Bang Manol itu juga sama. Sama juga, dia pengen banget makanya gue pikir gue nggak kuat, dan gue berpikir gue baru kenal sama dia, dan gue relain, udah lu nggak apa-apa bang, lu jalan aja nggak apa-apa, rame-rame ke puncak, jangan gara-gara gue lu turun gitu. Dia bilang nggak bisa, udah kita turun bareng-bareng, nggak bisa. Dan gue berusaha yakinin dia gitu, udah bang, lu nanti turun lewat jalur ini lagi kan. Iya, ya udah lu tinggalin gue aja. Gue minta apa? Gue minta dicariin tempat teduh, batu yang gede, biar buat gue duduk, buat nyender. Jadi kan kita nyender ke bawah gitu kan. Jadi kalau ada batu dari atas nggak mungkin kena kepala gue, pasti kena batu, gue bersender. Dan dicariin, dapatlah tuh. Setelah gue dibopong di situ, gue dibilang, lu gimana? Oh, sampai dibopong kayak koi. Itu udah bener-bener dibopong sama 3 orang. Berarti nyisain banget ya. Banget. Ya, gue bener-bener nggak tahu lah. Gue kira dari bawah itu bener-bener atmosfernya beda banget lah. Pas nyampe bener-bener mau ke puncak, berapa ribu kaki. Iya sih. Terus abis setelah dibopong itu kayak gimana? Setelah gue udah dapat batu perlindungan, mereka pergi dah tuh. Mereka nanya, gue dibakelin air, gue dibakelin roti, buat gue makan lah sampai nunggu dia apa sih namanya, turun ke bawah sekitar jam 7. Dia bilang lah, gue bakal turun. Awalnya gue berani karena pas ngelihat ke bawah itu masih banyak rombongan kan. Oh, masih banyak yang naik dan ibaratnya masih banyak headlamp lah di ini kan. Gue tenang. Setelah 3:30 gue ditinggalin sampai mau jam 5, itu di situ gue panik. Dan percaya nggak percaya lo, gue nangis. Nangisnya gara-gara kenapa? Rombongan habis men. Oh, berarti Kaiko itu benar-benar ditinggal sama mereka? Itu gue sendiri, nggak bohong. Itu gue sendiri. Ya, maksudnya Kaiko ditinggal, mereka nanjak, Kaiko ditinggal di situ. Ditinggal di situ standby. Bener-bener standby. Gue ngeliat ke bawah, udah nggak ada orang, sepi. Bener-bener angin ini di kuping lu tuh bener-bener nusuk. Lu denger suara stadion itu lebih gaduh daripada suara stadion. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu, misalnya ya, daripada nunggu bete sambil ngerokok gitu. Jangan kan ngerokok, ini tangan gua aja udah dilapisin sama 3 sarung tangan. Iya sih. Buat megang HP aja itu. Pas gua buka sarung tangan bener-bener sakit banget tangan, dinginnya minta ampun itu. Dingin banget sih. 0 derajat kan. Minus lah. Minus ya. Minus itu di situ jatuhnya. Pas gua di situ kayak lu deket banget sama akhirat. Kaiko itu mikirnya. Iya, mau gimana lagi men, lu ngeliat awan, lu sendirian di situ nggak ada siapa-siapa, yang lu punya cuma bekal oksigen sama lampu headlamp lu sama 2 orang tua. Nah itu gue inget, gue keinget banget sama mama gue bilang gue pengen cepet-cepet pulang, ibaratnya pengen, ya kalau kayak gitu mah wajar lah, kita religius lah, ya kan. Nah untungnya ya kayak itu Tuhan ngasih gue pertolongan atau enggak, gue ketiduran gue di situ. Emang lu pelor Kaiko ya, kalau tidur. Setelah ibaratnya mungkin orang rata-rata kalau habis nangis ngantuk ya. Iya sih. Ya kan? Nah, mungkin itu. Alhamdulillah banget gue ketiduran di situ. 4:30 gue kebangun ngeliat, di bawah udah terang. Gue ngeliat ke atas, gue bener-bener tinggi ke atas. Ibaratnya
nggak ada orang, ke bawah jauh, ke atas jauh, gue bingung mau gimana gitu. Dan di situ gue ngerasa lapar. Lapar berat, sumpah. Lu udah pelor, laperan, kacau banget sih. Sumpah bro, berat, lapar kacau. Air sih oke ada. Nah, gue ingat, gue disisipin roti kan, dikasih roti, gue taruh kantong jaket. Dan pas gue ngambil rotinya ada apa? Ada tikus gunung ini di kantong jaket gue udah ada 3 atau 4 gitu. Anak tikus kecil-kecil lagi makanin tuh roti. Jaketnya, ya gue gimana mau buka jaket, sedangkan jaket gue aja gue lapisin 3 jaket kan ribet. Tapi nggak berasa. Ya nggak berasa lah, jaket Kira-kira. jaket 3, sedangkan sarung tangan gue juga 3. Ya akhirnya gue beraniin aja lah, rotinya gue buang-buangin. Akhirnya tuh tikus keluar beneran ini, nggak, ibaratnya gue nggak ada. Dan gue bilang anjir, stok makanan gue dimakan tikus. Akhirnya gue coba, daripada gue di sini ya kan, gue nggak ngapa-ngapain, turun pun lebih bahaya. Karena apa ya, gue bakal bisa ketemu sama binatang buas men kalau sendiri. Iya sih. Itu resiko banget. Makanya gue bilang gue coba pelan-pelan ke atas lah. Walaupun gue nggak nyampe puncak, seenggaknya gue bakal ketemu sama orang yang udah turun. Iya, yang pada turun ya. Dan itu di situ dari jam 6 sampai jam 7 itu muka gue udah pucat banget, lapar udah kayak gemeteran. Akhirnya nemu lah orang tuh turun. Gue negor dong, namanya di situ mah sok kenal aja lah kita. SD Iya. Dia heran, loh kok baru naik? Ya gue nggak mau cerita panjang lebar lah, panjang banget kalau gue ceritain. Akhirnya gue langsung to the point, bang ada makanan nggak? Dia bingung, loh emang rombongan mana ada di atas, ada makanan nggak? Dia nggak ada makanan. Ujung-ujungnya gue dikasih kopi sama dia. Gue ada kopi doang nih, lu mau nggak? Gue nggak, ya udah. Ibaratnya dia bawa termos. Oh, kopi jadi. Iya kopi jadi. Oh. Ya udah bang, nggak apa-apa bang. Menurut gue ya kopi rada berat lah. Gue yaudah. Pokoknya selama ketemu orang di jalan itu pas arah pulang itu gue nggak pernah nggak mungkin gak gue tegur, dan gue selalu minta makanan. Ya stok makanan mereka udah pasti habis lah di puncak, di atas. Setelah mereka puncak kan mereka makan pasti lapar juga, ngerasain apa yang gue rasain lah. Itu pelan akhirnya gue nyampe. Itu semua orang yang ada di atas itu tepuk tangan. Bener-bener gue jalan nih kayak lagi di catwalk. Bener-bener, wah bro lu nyampe juga bro. Itu teman gue di ujung rame-rame ya, pada langsung lari. Ibaratnya kayak itu Eko nyampe gitu. Wah bang lu nyampe juga bang. Ya gimana ya, gue mau ketawa mau kesel gimana, yang ujung-ujungnya gue tanya pasti makanan. Bang ada makanan gak, gue lapar banget. Ada coki-coki 2. Sisa itu bener-bener itu Coki-coki. iya. Bang Manol udah ngiter. Kocak parah. Bang Manol udah ngiter ke seluruh yang itu. Ya paling ada kesisaan biskuit 1-2 lembar. Bang Manol udah kesisaan coki-coki, ya mau nggak mau lah, gue makan lah. Yang penting iya. Dan di saat itu gue mikir, gue ngapain mikirin perut lapar gue udah di atas. Gue harus ngerasain, dan di situ bener-bener gue ngerasain view. Di saat kayak sial atau gimana ya, di saat gue mau foto-foto yang kan turun. Wah turun. Karena apa? Karena asap belerangnya itu kalau udah jam 8 ke atas itu udah beracun katanya. Jadi kita nggak boleh di atas setelah jam 8. Udah gue bodo amat tuh. Perjuangan gue kacau men. Masa gue disuruh turun gitu aja. Yang lain udah pada turun, ya udah gue asik foto-foto, gue asik bikin video, gue minta tolong, gue ngembangin ya lafaz Islam lah, lafaz Selawat lah ya. Iya. Ibaratnya keagamaan gue bawa lah itu kan, gue takjub lah dengan keindahan Tuhan yang bisa gitu bikin semenakjubkan ini gitu. Dan ternyata misi gue tuh pas gue pengen ikut ke puncak itu, ini misi gue bengong, gue mandangin bener-bener kecil banget gue di situ. Terus total pingsan gara-gara dia masuk barang. Lagi lama banget dari tadi di atas ngapain? Itu foto-foto. Tiba-tiba pingsan. Ini kacau sih kalau tiba-tiba sampai pingsan. Foto. Akhirnya pas gue sadar di atas udah bener-bener tinggal 2-3 orang, ya gue nggak mau maksain diri lah. Ya kecewa sih sebenarnya, rada kecewa. Bisa ngerasain bentar banget, sekitar 15 menitan lah itu nyampe atas. Setelah udah foto-foto ya, cuma kekecewaan gue ketiban sama rasa kekaguman gue itu. Dan Kebayar lunas ya? Iya kebayar lunas, dan gue mikir bagian puncak juga bukan misi gue kan yang penting naik selamat turun selamat. Bener. Biar udah ya gue ikut turun lah.
setelah turun ya balik ke tenda di Kalimati. Udah lah beres-beres, cuci muka segala macam, celana gue robek bro. Itu double 4 atau double 3 itu robek gara-gara turunnya itu udah kayak nyerosot jatuh itu kebal banget pantat tuh. Nimpa batu gede-gede kayak gitu. Sampai sekarang berarti pantat lu masih ada bekas-bekas gopengnya itu. Bener-bener untung pantat gue rada tebel ya, jadi enak jatuh teng bangun lagi. Itu turun Coba ini kacau banget sih, rada tebal. Iya, itu turun nggak ada setengah jam coy. Ini Turun kacau banget sih. nggak ada 30 menit sampai dari atas. Gue bilang gokil ya, naiknya hampir 6 jam, turun setengah jam doang, kontrol set gitu. Pantat habis tipis. Untung tebel lah, Astagfirullahaladzim. hikmahnya punya pantat tebel tuh. Jangan takut yang punya pantat tebel naik ke Mahameru, aman lah turun, Aman ya? aman. Berarti lanjutin lagi nih. Pas Kak Eko dari Kalimati itu udah start balik dari jam berapa tuh kayaknya? Enggak, kita ngecamp lagi di situ. Oh, ngecamp lagi Iya, sehari lagi. jatuhnya kan hari ketiga itu kan pas balik ke Kalimati kan. Kita ngecamp istirahat. Karena jatuhnya itu kita udah siang. Kalau kita maksain ke Ranukumbolo, itu pasti jatuhnya malam banget. Karena gue lagi ngeri. Kita ngecamp dulu di situ. Pagi sekitar jam 6:30 lah kita udah start tuh ke Ranukumbolo. Udah start lagi? Iya, jadi bablas langsung. Oh, jadi dari Kalimati itu langsung bablas sampai base camp? Bablas terus sampai Ranupani. Bablas itu nyampe situ sekitar 6:30 langsung. Sampai 6:30 tuh ya, sampai base camp. Iya. Nah, terus dari base camp tuh ada gak ya cerita-cerita kayak teman-temannya gitu ngeliat apa di gunung? Kan sekarang lagi marah banget ya cerita-cerita naik gunung yang horor-horor gitu. Masalah itu sih di gunung ya wajar lah, rahasia umum lah di gunung itu horor ya kan. Cuma gimana pembawaan kita aja di sana, kita bisa sopan atau enggak. Tapi kalau untuk di Mahameru sendiri sih yang gua dapat dari pengalaman gua ya ada sisi mistisnya. Kayak di setiap jalan itu nanti di pohon-pohon atau di ranting-ranting pohon itu bakal diikat sama kain warna putih, kain warna merah sama kain warna kuning. Dan yang dipercaya itu setiap tempat yang ditandain itu ada aura-aura negatifnya. Jadi kita jangan sampai ngelanggar lah. Kita jangan ngecamp di situ, kita jangan duduk atau istirahat di situ, kita jangan buang air di situ. Ibaratnya ya berpikiran jorok-jorok di situ lah atau gimana yang negatif-negatif. Karena kan dunia mereka sama dunia kita beda kan. Karena kita datang ke tempatnya mereka gitu. Kalau kita aja nggak sopan ya mereka marah ya wajar sih. Bener sih itu. Gitu. Nah, terus dari base camp nginep lagi sehari apa langsung balik? Kita nginep di rumahnya Bang Gentung. Oh, nginep lagi dong Bang Nginep. Gentung. Itu kata Bang Gentung nih anak kerepotin banget sih nginep dulu. Enggak lah emang itu udah dia tahu lah estimasinya bisa sampai 5-6 hari. Oh, berarti kalau dari Jakarta Mahameru itu 6 harian ya. Kalau mau ngedapetin bener-bener yang puas banget. Puas banget. Nah, berarti sekarang Kak Eko ada pesan-pesan gak sih buat temen-temen nih atau buat pemula atau buat yang baru mau nanjak gunung nih? Gimana sih tips and tricksnya? Tips dari gue sih buat pemula ya. Sebelum nanjak nih jangan sombong, jangan takabur, itu udah pasti. Jangan merasa lu bisa, jangan merasa lu hebat. Itu dari segi rohani. Terus kalau dari segi jasmani ya lu rajin olahraga. 2 minggu sebelum lu nanjak lu rajin olahraga lah, lu lari pagi, ngerokok kurangin. Kalau yang bagi yang ngerokok tuh banyakin minum air putih, terus tidur jangan begadang karena ngaruh banget fisik semua. Satu lagi ya jangan punya pikiran bahwa puncak itu tujuan lu. Puncak itu cuma bonus kok. Kalau lu bisa ya berarti itu bonus. Tujuan lu ya lu balik ke keluarga lu gitu. Masih ada teman-teman keluarga lu yang nungguin lu pamit dari rumah, ya mungkin bisa aja lu nggak bilang sama orang rumah kan karena takut nggak diizinin. Tiba-tiba nanti pulang lu dikabarin hilang kayak yang udah ya kan. Itu aja sih. Itu aja kayak gue ya. Nah, berarti buat teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman ada saran atau ada komentar atau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like and subscribe channel gue, Sansday, supaya gue bisa lebih kreatif dan bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.